kinerja, kita melaporkan hasil upaya dari anak-anak kita kepada yang bersangkutan, siswa maupun orang tua. Dengan harapan bahwa laporan yang akan kita berikan ini tadi tidak akan terjadi masalah, tidak akan terjadi pergeseran, tidak akan terjadi laporan yang salah dan lain sebagainya. Dan karena itu adalah sifatnya adalah rutin, wajib yang kita laksanakan tiap tahun, tiap semester dan seterusnya, maka perlu kita melaksanakan satu aktivitas atau kegiatan yang selalu kita harus ingatkan. Yang kedua, kegiatan rapotan ini selalu update dengan teknologi. Jadi kami berharap betul memang kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Dewan Guru, untuk update juga tentang teknologi. Bukan berarti kemudian tetap dengan mempergunakan satu teknologi zaman dahulu ataupun teknologi bukan teknologi ya, model-model manual yang zaman dahulu sebagai pelaporan kepada orang tua, karena kita dituntut untuk selalu berkembang dalam sisi teknologi dan informasi. Maka dari itu hari ini mungkin ada kegiatan sosialisasi ini dalam rangka apa? Dalam rangka kepada Bapak Ibu Guru, Dewan Guru untuk diberikan pemahaman, diberikan refreshing, diberikan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah update. Supaya apa? Nanti di dalam proses finalisasi nilai yang akan diterbitkan di dalam rapot ini tidak terjadi kesalahan. Maka sekali lagi butuh ilmu, butuh pengetahuan, dan sekali lagi butuh pemahaman dari masing-masing Bapak Ibu Guru atau Dewan Guru yang sangat saya hormati ini. Yang ketiga, ini adalah bagian tanggung jawab kita. Mohon maaf, jadi Bapak Ibu Guru tanggung jawabnya tidak hanya sekedar mengajar di depan kelas, tapi Bapak Ibu Guru mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan yang mau akan diajarkan dan melaporkan yang sudah dilaksanakan. Di dalam model pelaporan itu tidak bisa memang terfokus pada masing-masing individu. Jadi ada guru A yang dengan gayanya sendiri membuat laporan, tidak seperti itu, karena kita berada di dalam satu organisasi yang terstruktur, organisasi yang terkoordinir, maka proses pelaporannya juga harus dilaksanakan dengan koordinasi bersama, dibuat dengan struktur yang sama juga, sehingga nanti proses penyampaian informasi pelaporan rapot itu kepada masyarakat, kepada orang tua dan lain sebagainya mempunyai satu kesamaan persepsi, mempunyai satu kesamaan pemahaman dan seterusnya. Maka dari itu mohon berkenan kepada Bapak Ibu semuanya untuk benar-benar mencermati, benar-benar mengetahui dan memahami bagaimana proses daripada kita untuk melakukan proses penerbitan laporan pembelajaran siswa ini di dalam rapot. Nah, untuk itu sekali lagi kami mohon untuk kawan-kawan bisa pahami itu. Dan kepada teman-teman yang ada di tim kurikulum, mohon berkenan untuk tidak tidak segan-segan mohon untuk dengan telaten, mohon untuk dengan sabar, mohon untuk dengan dengan hati yang benar-benar ingin membantulah kepada kawan-kawan yang mungkin, karena tidak semua Bapak Ibu Guru kalau mungkin dikasih sosialisasi, dikasih pemahaman dengan kemampuan masing-masing, ada yang langsung nyantol 100%, ada yang nyantolnya 70%, ada yang nggak gubris sama sekali mungkin. Tapi saya yakin percaya ada di SMK 2 semuanya mempunyai semangat yang sama, sehingga dengan cepat bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang akan dilaksanakan. Terakhir, mudah-mudahan ini nanti sosialisasi. Ya, baik.
sosialisasi ini memang dalam rangka untuk selalu mengupdate ya Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian yang kemarin kan sudah, kenapa sekarang harus sosialisasi lagi? Bisa jadi dengan adanya sosialisasi ini ada sesuatu yang baru yang perlu Bapak Ibu ketahui. Maka dari itu tolong untuk cermati ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian setelah ini disosialisasi, diterangkan dengan seutuhnya, diterangkan dengan apa ya, dijelentreno yang sampai utuh, tapi kemudian mohon maaf sekali mungkin tidak mengikuti kegiatan ini ataupun mengikuti dengan hanya sekedar untuk hadir dalam presensi saja, tapi pada saat nanti pelaksanaannya akhirnya tidak paham, kemudian harus menjadi tertunda atau dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa Bapak Ibu bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kepada tim kurikulum saya berharap betul untuk tetap memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan pendampingan dan lain sebagainya supaya nanti apa yang akan kita sampaikan kepada orang tua, masyarakat, tidak ada kekeliruan. Yang harus hati-hati sekali adalah karena ini berbasis data, karena ini berbasis data, tolong nanti sebelum rapot itu diterbitkan untuk ada verifikasi yang berulang-ulang, ada kontrol yang berulang-ulang. Apakah itu kontrol itu dari tim IT-nya, kemudian dari kawan-kawan di tim kurikulum, wakil kurikulum, dan lain sebagainya. Termasuk juga wali kelas mempunyai tugas dan fungsi yang sama untuk kontrol kepada nilai yang nanti sudah masuk di dalam database. Supaya apa? Data nilai yang akan diberikan atau dilaporkan kepada orang tua maupun siswa tidak terjadi komplain. Kami menyadari bahwa semuanya pasti ada kekurangan. Kekurangan itu untuk dibetulkan, kekurangan itu untuk diperbaiki, bukan kekurangan itu untuk dipaidu. Itu mungkin menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah merencanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sukses selalu dan insya Allah adalah yang terbaik untuk kita semuanya dari Allah. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah adalah menjadi hal yang terbaik. Mungkin itu Bu Arum selaku pembawa acara dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Hari Mulyono MT telah memberikan sambutan pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pada siang hari ini akan kita lanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Fakih SPDI. Kepada Bapak Ahmad Fakih SPDI, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk memandu doa bersama. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Saya hanya memandu. Jadi saya yang membacakan doa bukan berarti sayalah yang akan nanti diterima doanya, bukan. Kata Rasulullah, berdoalah dan dipimpin oleh satu orang, fa'amanna yang lain itu mengamini, fataqabbala, maka insya Allah Allah akan menerima doa kita. Yang pertama, mari kita aturkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah asmanya, yaitu menggunakan Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami'ud Da'awat, yang Maha mendengar doa. Semoga Allah mendengar doa kita hari ini. Yang kedua, dengan menggunakan wasilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, yang kita niatkan ke depan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, serta menghasilkan nilai yang baik, serta bisa tercapai kesempurnaan dalam mengisi nilai, dan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, serta khususnya anak didik kita. Ala hadhihi niyah sholihah, semoga apa yang kita niatkan ini dengan niat yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Atawajjahu bi ismi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nas'aluka bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi asma'illahi al-husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik quddus salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz Jabir Mutakabbir ya Khaliq ya Bari Musawwir Ghafar Qahhar wa Habir Razzaq ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah iftah lana abwaab as-samawati mustajib da'awatana innaka mujibud da'wat wa innaka la tuflihul mihad. Ya Allah, kami mohon kepadamu pada siang hari ini agar Engkau kabulkan hajat kami, mudahkanlah kami dalam memberikan nilai yang adil dan benar, menginput nilai yang benar dan tidak ada kesalahan. Berikanlah kepada kami itu keberkahan dalam bekerja, berikanlah kepada kami keberkahan umur, kesehatan badan dan rohani, keberkahan hidup, keberkahan dalam bekerja, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menegakkan sholat dan kebaikan. Rabbi ja'alni wa ja'alna muqimas sholati min dzurriyyatina, dan jadikanlah keturunan kami, anak didik kami orang-orang yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah keluarga kami di madrasah kami, di sekolah kami SMK Negeri 2 Malang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu bersatu, memacu kebaikan dan selalu kompak, serta saling bersabar dan memaafkan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, irfa' darajatina bi ulumika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Angkatlah derajat kami ya Allah dengan Engkau tambahkan ilmu kepada kami, dengan Engkau tambahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, khususnya dalam kegiatan menginput rapot nantinya, diberikan kemudahan dan kelancaran. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana yassir wa la tu'assir, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Wa yassir ala jami'i umurina fid dini wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, khususnya hari ini, sosialisasi ini semoga berikan dampak dan manfaat kepada kami, tambahan ilmu kepada kami, sehingga Engkau bisa meningkatkan derajat kami dan memudahkan kami segala urusan kami di dunia dan akhirat. Berkahilah kerja kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu menegakkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada seluruh peserta Zoom pada siang hari ini untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan foto bersama Bapak Ibu. Monggo untuk diaktifkan kameranya. Bapak Ibu, ada 3 halaman ya. Siap-siap, ini halaman pertama. Bu Dince mungkin bisa dinyalakan kameranya. Ya, ya halaman pertama. Siap-siap, senyum. Yang di ruang guru, mohon izin, yang di ruang guru banyak sekali itu Pak. Ya, kita ulang lagi. Ini ada yang masih belum open. Ya, halaman kedua, siap-siap. Ya. Halaman ketiga, mohon bantuan untuk open cam. Ya, ya, kuliner tim luar biasa. Luar guru, Bu Nani, Bu Deva. Saya foto halaman ketiga.
Ya, terima kasih. Iya, saya kembalikan ke Bu Arum. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya acara pada siang hari ini kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu bimbingan teknis entry nilai di M-Raport yang akan diisi oleh Bapak Riki Septiandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Bu Arum, mungkin bisa saya berikan pengantar dulu sebelum mendengarkan penjelasan dari Pak Riki tentang format raport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa sekolah kita sebagai SMK PK tentunya mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan kita sudah melampaui 2 tahun ya memproses peserta didik kita. Setelah kemarin di tahun pertama kita berusaha untuk mengimplementasikan dengan segala tantangan dan banyak hal yang perlu kita sesuaikan, tapi alhamdulillah kita masih bisa istilahnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat, sehingga sampai tahun kedua ini kita bisa dianggap sudah menjadi sekolah yang mandiri berkembang untuk implementasi kurikulum Merdeka. Dan kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru yang juga sudah turut berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan yang tentunya kental dengan perubahan-perubahan sekaligus banyak hal yang perlu kita adaptasi apapun itu melalui pembelajaran dan juga untuk implementasi teknologinya. Dan kita kemarin juga sudah mendapatkan sosialisasi tentang launching e-raport yang sudah disebarluaskan melalui YouTube dan sebagainya. Dan untuk tahun ini kita tidak ke e-raport dulu. Ada beberapa pertimbangan kenapa kita tidak ke e-raport. Yang pertama, kita akan membaca dulu apakah e-raport ini benar-benar user friendly untuk Bapak Ibu guru kita atau tidak. Itu yang pertama, karena Bapak Ibu guru kita juga beragam, ada yang memang sudah sangat lancar teknologinya bisa langsung implementasi, ada juga yang masih harus istilahnya nak-nuk ya kalau Bu Erlin bilang, ketika harus belajar teknologi baru itu masih nak-nuk gitu katanya. Bahasanya Bu Erlin itu seperti itu. Sehingga kita mencoba untuk membuat raport sendiri yang lebih user friendly sementara ini kalau dibandingkan dengan e-raport. Kalau di e-raport itu Bapak Ibu guru sebagai guru yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu diberi keleluasaan untuk mengelola kelas, sehingga ketika Bapak Ibu menulis raport pun deskripsi raportnya nanti diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu guru, sehingga kalau di e-raport itu kita menulis sendiri masing-masing guru itu untuk deskripsi raport. Nah, di M-Raport nanti kita tidak perlu menginput sendiri deskripsinya, kita buat otomatis karena kemarin sudah diinput oleh teman-teman koordinator MG-MPS, sehingga Bapak Ibu tinggal pilih saja ini deskripsinya yang mana. Itu tinggal klik. Jadi harapannya memang kita ambil dulu jalan tengah, kita tidak meninggalkan e-raport, tetapi kita tidak juga mengimplementasikan e-raport sepenuhnya. Tapi kita buat M-Raport yang itu harapannya lebih user friendly ya. Karena kita kan siswanya banyak, kalau Bapak Ibu guru sendiri yang deskripsinya copy paste sendiri setiap peserta didik, nanti belum 2 hari tangannya udah keriting karena copy paste deskripsi. Jadi kita buat otomatis saja. Kemudian format raport kita juga berbeda.
Karena kita tahu di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru perlu menyesuaikan dengan kurikulum baru, yaitu yang berdasarkan capaian pembelajaran dan sebagainya, sekaligus mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir perbedaan peserta didik, yang mengakomodir latar belakangnya, gaya belajarnya, sekaligus menyajikan materi yang mungkin juga dibedakan sesuai dengan kapasitas peserta didik kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu nanti menuangkan dalam nilai atau capaiannya itu juga sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Oke, kita lihat dulu format rapot kita seperti apa. Mas Riki boleh di-share contohnya, contoh rapotnya. Nah, kalau dulu di rapot itu ada banyak nilai N1, N2, N3, ada UTS, ada UAS, ada rata-rata, ada proporsi dan sebagainya. Nah, sekarang di rapot kurikulum Merdeka itu hanya ada satu nilai, nilai akhir. Nah, nilai akhir ini pun sebenarnya kalau kita mau lihat langsung implementasi kurikulum Merdeka adalah rata-rata nilai sumatif. Yang mana nilai sumatif itu pun sebenarnya juga dilaksanakan oleh masing-masing guru. Jadi tidak dilaksanakan secara serentak. Dalam satu semester itu diserahkan guru mau memberikan berapa nilai sumatif. 1, 2, atau 3. Satu nilai sumatif itu bisa mewakili 1 TP atau beberapa TP. Jadi sangat tergantung dari mapel masing-masing. Nah, di sini kita masih melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, nilai akhir kita nanti porsinya adalah berapa Mas Iki? 60% itu rata-rata TP dan 40% itu adalah nilai penilaian akhir semester. Jadi 60-40. Nah, kita coba untuk nilai prosesnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai akhir semester. Nanti muncullah nilai akhir ini. Nah, nilai akhir ini Bapak Ibu hanya satu ya, setiap mapel itu hanya muncul satu nilai saja yang merupakan rata-rata dari nilai TP, tujuan pembelajaran. Atau kalau Bapak Ibu mau menginput nilai sumatif juga tidak apa-apa. Kemudian porsinya 60%. Kemudian yang PAS-nya porsinya 40%. Muncullah nilai akhir. Di sebelah kanan itu ada capaian kompetensi. Capaian kompetensi inilah yang nanti kita buat otomatis. Ya. Yang dilihat adalah nilai dari tujuan pembelajaran. Jadi bukan nilai PASBK. Jadi nilai PASBK tidak masuk dalam capaian kompetensi. Yang dilihat adalah nilai dari tujuan pembelajaran. Jadi misalkan Bapak Ibu menginput 4 nilai. Dari 4 nilai itu, mana yang paling baik dan mana yang paling tidak baik atau yang paling kecil nilainya, itu akan dimunculkan dalam bentuk deskripsi. Nah, deskripsinya nanti mengambil deskripsi yang sudah diinput oleh Bapak Ibu Guru Koordinator MGMPS tempo hari. Misalkan seperti ini ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, yang disebutkan pertama adalah capaian yang tertinggi ya, baik dalam hal menjelaskan kandungan Quran, surat Al-Maidah dan seterusnya. Kemudian nilai yang paling rendah nanti akan muncul
perlu penguatan dalam hal mencerminkan sikap dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi ada dua deskripsi. Deskripsi yang tertinggi dan deskripsi nilai yang terendah. Nah, itu akan diambil dari deskripsi yang kemarin sudah di-input. Jadi tidak perlu Bapak Ibu nanti meng-copy paste lagi deskripsinya. Cukup angkanya saja. Itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada beberapa permasalahan ketika nilainya mungkin di bawah semua atau kurang semua, maka nanti yang muncul hanya satu deskripsi, jadi perlu penguatan dan perlu penguatan, tidak ada yang baik atau sangat baik. Seperti itu. Dan setelah ada nilai dari mata pelajaran, di bawahnya masih tetap ada nilai kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk predikat, dan ada juga rekap absensi, dan ini yang perlu dibuat sendiri oleh Bapak Ibu wali kelasnya, catatan wali kelas. Nah, ini harus diisi. Ini harus diisi sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik yang perlu dicamkan di bagian mana. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menyusun redaksinya, dan mohon nanti redaksinya yang itu positif ya. Redaksi positif. Jadi mohon tidak ada kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan atau mendemotivasi atau malah menurunkan motivasi peserta didik. Buatlah catatan dengan kalimat-kalimat positif yang itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Kemudian jangan lupa ada kalimat-kalimat untuk menyemangati. Semangat dan semoga berhasil atau seperti apa. Dan tetap dalam bahasa yang formal, karena ini bentuknya rapot. Jadi mohon tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang formal. Itu untuk deskripsi rapot. Dan kali ini nanti Mas Riki akan menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, untuk nanti ketika Bapak Ibu menanyakan tentang kriteria kenaikan kelas atau KKM, setelah ini nanti kita akan ada sesi lagi, entah nanti diagendakan kapan, sebelum liburan atau setelah liburan semester, kita akan khusus membahas tentang kriteria ketuntasan minimal dan kriteria kenaikan kelas. Mohon maaf. Oke, itu sekedar pengantar Bapak Ibu, dan M-rapot nanti munculnya akan seperti ini ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi TP nilainya semester ini ada berapa TP. Diupayakan nanti TP itu nilainya beragam, tidak ada TP yang nilainya sama 76, 76, 76, 4 nilai 76 semua. Sebisa mungkin nilainya beragam karena memang anak-anak memiliki keragaman dalam memahami atau berlatih keterampilan tertentu. Jadi mohon diperhatikan untuk nilainya, dan input nilai nanti bisa segera dilakukan setelah sosialisasi hari ini. Ya, Mas Riki. Betul. Mas Riki. Saya. Setelah ini. Oke. Jadi sudah siap, tinggal nanti kita bisa melihat bagaimana cara menginput nilai. Demikian Bapak Ibu. Saya akhiri dulu, kita lanjut ke Mas Riki untuk penjelasan detail tentang entry nilai di M-rapot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. dan mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan secara teknis terkait sistem baru kita yaitu yang pertama-tama yaitu kita akan langsung mengakses mRaport. Untuk mRaport ini akan saya share ke Bapak Ibu Guru untuk linknya. Sementara untuk saat ini akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait tutorialnya. Jadi sebelum itu di sini ada pusat bantuan. Jika ada kendala terkait mRaport dan lain sebagainya bisa langsung pencet kontak dan langsung telepon ke nomor masing-masing tim kurikulum. Nah, untuk nama akun dan sandi sudah saya siapkan. Nanti dalam format Excel mulai guru yang ASN sampai P3K. Jadi ada semuanya. Namun untuk yang P3K ada yang NIP-nya atau nomor induknya belum berubah, jadi sementara saya pakai yang lama, jadi akan saya contohkan. Nah, di mRaport ini ada 3 hak akses. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah wali kelas, yang ketiga adalah guru. Di sini guru hanya mengisikan nilai saja, nilai intrakurikuler, dan melihat riwayat mengajar saja. Lalu yang kedua siswa. Siswa nanti bisa melihat draft raport dan juga bisa mencetak SKL jika sudah memasuki fase F kelas 12. Yang di mana? Sepatu. Ayah tuh di mana? Baik, lalu untuk yang wali kelas nanti akan memasukkan kehadiran, lalu ekstrakurikuler. Iya. Mohon maaf, karena kurang memperhatikan. Jadi ini bentuk mRaport-nya. Jadi di sini ada pusat bantuan, lalu juga ada kontak terkait tim kurikulum. Nah, user nanti akan memasukkan NIP, pengguna akan memasukkan NIP atau nomor induk dan kata sandi. Untuk guru, kata sandi defaultnya adalah K2 guru. Baik, akan saya coba. Lalu saya akan mensimulasikan akun wali kelas terlebih dahulu, yaitu Bu Endah Mila selaku wali kelas. Jadi saya akan coba pakai akunnya. Ini adalah NIP beliau, lalu sandinya adalah K2 guru. Ini sandi default, Bapak Ibu bisa menggantinya nanti di profil. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke sistem. Nah, setiap saat Bapak Ibu masuk sistem, jika nilai intrakurikulernya belum lengkap, otomatis akan diingatkan setiap saat masuk sistem. Tapi kalau sudah lengkap, notif tersebut tidak akan hilang. Maksudnya hilang kalau sudah lengkap. Kalau wali kelas nanti akan langsung terlihat bahwa beliau wali kelas berapa, yaitu kelas 10 TKJ 3. Nah, untuk akses guru nanti hanya ada menu perencanaan saja, yang mana di dalamnya ada intrakurikuler dan riwayat mengajar. Sedangkan wali kelas akan ada menu perencanaan, penilaian, dan laporan hasil belajar.
Untuk penilaian sendiri nanti akan ada P5BK, kehadiran, ekstrakurikuler, prestasi, dan catatan wali kelas. Sedangkan laporan hasil belajar ada cetak raport dan leger. Raport nanti akan ada raport P5BK dan raport intrakurikuler. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita akan menginputkan nilai, baik itu mau manual ataupun mau otomatis. Bapak Ibu bisa cek di menu perencanaan, lalu klik intrakurikuler. Nah, di sini akan muncul beberapa tombol yang mana namanya adalah hasil asesmen. PP ini berarti pendidikan Pancasila, jadi saya kodekan biar lebih singkat, dan ada kelasnya. Jadi di sini ada petunjuk juga Bapak Ibu. Halaman ini digunakan untuk menginput nilai pada setiap masing-masing pelajaran yang diampu. Silakan diklik menu hasil asesmen untuk menginput nilai hasil asesmen tersebut. Baik, akan saya coba untuk menginput salah satu. Yang pertama kelas 10 TKJ 1. Oh, sudah ada ini. Jadi gini, jika TP tersebut sama dengan guru tersebut, maka Bapak Ibu pengampu tidak perlu menginput lagi ke tempat, maksudnya ke kelas-kelas lain. Saya contohkan ini, saya hapus dulu nggih. Baik. Jadi kosong semua. Kosong semua. Baik, ini kosong semua. Baik. Kita klik ke hasil asesmen salah satu kelas, yaitu kelas 10 PS3 Pendidikan Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan tujuan pembelajaran, sumatif akhir semester atau yang kita biasa kenal adalah pas BK. Nah, kalau kita pertama kali langsung klik download format nilai, itu akan langsung muncul seperti ini Bapak Ibu, TP masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Jadi TP harus diisi terlebih dahulu biar nanti pada saat kita pengisian nilai secara otomatis itu langsung masuk semua TP-nya di Excel-nya. Baik, dicoba untuk tambah tujuan pembelajaran atau TP. Nah, TP itu Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan yang diisikan oleh koordinator MGMPS yang kemarin. Nah, ini ada beberapa TP, coba akan saya masukkan yang ini. Lalu klik simpan. Lalu mau menambah lagi juga nggak apa-apa. Klik lagi salah satu, klik simpan. Nah, di sini ada TP1 dan TP2 yang mana sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Nah, jika sudah menambahkan TP, otomatis Bapak Ibu guru bisa langsung download format nilai. Kalau ingin secara otomatis. Tapi kalau manual, Bapak Ibu juga bisa klik TP-nya. Nah, di sini akan langsung muncul nomor NIS nama lengkap yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini tinggal kasih nilainya maksimal 100, angka 100, 100, lalu bisa disimpan. Nah, klik tombol simpan kalau manual. Nah, di sini coba secara manual nih Bapak Ibu. Oke, coba namanya ini, saya kasih 70. Baik, jika sudah kita isikan satu, coba kita simpan. Nah, di sini 31 nilai siswa berhasil disimpan. Berarti artinya adalah 31 anak ini sudah ada nilainya 70, 000 semua. Itu secara manual. Tapi kalau secara otomatis, Bapak Ibu tinggal download format nilainya. Nah, akan langsung ke download format nilainya di sini dalam bentuk Excel, diklik. Nah, ini. Jadi yang sudah masuk adalah yang 70 tadi.
Jadi yang diisi hanya pada sel yang warnanya hijau. Oh, Excelnya enggak masuk, gue. Mohon maaf, jadi ini formatnya yang kita download tadi, yang kita download format nilai ini, diklik tadi lalu akan mendownload. Nah, jika ini diklik akan muncul seperti ini, Pak. Nah, ini muncul. Jadi sel yang diisi hanyalah yang berwarna hijau. Jadi ini akan mengikuti TP yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Makanya itu pertama yang dilakukan jika ingin mengisi otomatis, TP-nya harus diisi terlebih dahulu, baru download format nilai. Jika tidak ada atau tidak mengikuti langkah itu, maka otomatis TP harus diisi dulu atau TP kosong. Jadi nggak bisa di-download format nilainya. Nah, ini tadi yang kita inputkan 70. Coba saya inputkan nilai beberapa siswa. Nah, ini mungkin tidak bisa di klik ya Bapak Ibu karena kita belum mengklik enable editing. Biasanya kalau Office 2013 ke atas akan muncul tombol tersebut. Baik, coba diisikan nilainya 80, 10. Baik, akan saya coba nilai kasih asal. Nah, di sini nanti akan langsung muncul nilai akhirnya sendiri Bapak Ibu. Menghitung sendiri, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengedit ini. Karena sudah saya proteksi Excel-nya sehingga tidak bisa diedit-edit sendiri atau diubah perhitungannya. Jadi tidak diperbolehkan biar kita sama-sama sama semua. Baik, jika sudah, ini hanya contoh saja, jika sudah disimpan atau Ctrl S kalau di komputer Windows atau di sini juga bisa Bapak Ibu, Ctrl ini save di file, lalu klik save. Sudah, ini sudah tersimpan. Baik, langsung kita kembali lagi ke M-Rapotnya. Oke, di sini nilainya hanya 70 ya Bapak Ibu. Jadi kita coba lihat di cetak nilai juga bisa. Cetak nilai ini berguna agar Bapak Ibu bisa melihat apakah nilai sudah masuk atau belum. Coba kita klik untuk mengetes apakah nilainya sudah ada atau belum. Nah ini, jadi nilainya masih 0, cuma 70 yang satu. Oke, baik. Jika tadi yang Excel sudah diedit, diberikan nilai baik itu sumatif, per TP, itu berarti langsung bisa klik upload nilai. Lalu Bapak Ibu bisa pilih file. Diklik choose file ini. Nah, pilih Excel yang sudah diedit tadi. Diklik, lalu di-open. Nah, maka jika internetnya cepat, otomatis langsung muncul ada namanya seperti ini. Tapi kalau agak lemot, biasanya ada loadingnya. Jika sudah, maka Bapak Ibu bisa simpan. Oke, ini masih loading Bapak Ibu. Nah, mohon ditunggu Ibu karena mungkin
Nah, iya, terjadi kesalahan yaitu internet di saya agak mati. Nah, kalau misal internetnya terputus kayak tadi, tetap kalau jika Bapak Ibu berada di sekolah karena jaringan kita terbagi dua, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet atau publik di luar sekolah, maka jika jaringan lokal penyimpanan database-nya lebih cepat atau pada saat Bapak Ibu mengisi nilai di sekolah itu lebih cepat pakai jaringan lokal. Sedangkan di luar sekolah itu tergantung provider Bapak Ibu. Jadi kalau sudah akan masuk nilainya seperti ini Bapak Ibu, 70, 80, 10 dan lain sebagainya langsung masuk semua secara otomatis. Nah, nilainya langsung otomatis masuk dan coba kita cek di cetak nilai. Nah, nilainya masuk semua. Jadi langsung masuk semua, kita tinggal entry-entry saja sesuai dengan petunjuk tadi. Yang pertama adalah kita harus menambahkan TP dulu, baru kita bisa menginputkan nilai secara otomatis. Baik itu kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 tetap menggunakan SIS yang mana kurikulumnya masih sama, berbeda dengan yang sekarang IKM. Nah, di sini ada TP-TP-nya. Akan muncul seperti ini hanya sebagai rekap nilai Bapak Ibu secara individu. Rekap nilai juga bisa dilihat di riwayat mengajar. Nah, di sini ada. Jadi di tahun pelajaran 2022 semester 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 PS3 cetak hasil asesmen. Jadi ini bukti-bukti Bapak Ibu bahwa sudah pernah mengajar di kelas ini dan pernah menginputkan nilai. Nah, untuk penilaian input nilai hanya seperti itu Bapak Ibu, mungkin bisa lebih cepat karena kan sudah otomatis pakai Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akun wali kelas. Kalau guru yang bukan wali kelas otomatis menunya hanya perencanaan ini saja. Untuk penilaian nanti akan ada P5BK. P5BK belum bisa diklik dikarenakan masih dalam proses Bapak Ibu karena pelan-pelan. Jadi M-Rapot akan dijadikan sebagai pangkalan data untuk SMK 2. Jadi cuma satu sistem tapi bisa digunakan untuk hal-hal administrasi terkait laporan, administrasi dan lain sebagainya. Untuk hak akses wali kelas di dalam menu penilaian ada P5BK, kehadiran, ekstrakurikuler, prestasi dan catatan wali kelas. Untuk kehadiran coba kita klik. Biasanya kehadiran itu diberikan oleh guru BK biasanya. Mungkin diberi oleh guru BK untuk data-data sakit, izin, dan lain sebagainya. Untuk kehadiran disesuaikan dengan apa yang sudah diinformasikan oleh guru BK, misal sakit 2 kali, izin 1 kali, tanpa keterangan 5 kali. Nah, ini saya contohkan cara menginputkan. Jika sudah mencoba untuk menginputkan sakit, izin tanpa keterangan, coba kita klik tombol simpan. Untuk rekap kehadiran ini secara manual Pak Ibu tidak seperti yang ada di input nilai intrakurikuler.
Baik, ini cara penginputannya. Kedengaran? Ya ini agak manual karena siswanya banyak. Nah, karena ini kesalahan saya harus input semuanya, jadi harus diisi semua. Baik, ini nilainya sudah terkumpul semua skalanya. Jika sudah, langsung klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Bagaimana kita membuktikannya? Yaitu dengan cara cetak. Nah, kalau dicetak, nanti akan menjadi rekap kehadiran siswanya. Oh, sakitnya segini, izinnya segini, tanpa keterangannya segini. Jadi semua siswa akan muncul seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk kehadiran mungkin inputannya cuma dasar seperti ini, ya Bapak Ibu, cuma sesuai dengan apa yang diinformasikan sama guru BK. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini sudah saya koordinasikan atau konfirmasi ke Bu Titin dan Bu Deva apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMK 2. Nah, contohnya misal salah satu siswa di 10 TKJ 3 ada yang ikut paduan suara. Nah, di sini akan muncul nilainya. Sementara saya berikan nilai A, B, C, D, namun nanti keluarannya adalah predikat. Saya contohkan untuk namanya Abdullah Sudarsono. Saya berikan baik. Nah, deskripsi otomatis menuliskan sendiri. Jadi nanti deskripsinya kita nggak perlu ngetik, tinggal pilih-pilih aja. B, C, D. Nah, misalnya ini A, sangat baik dalam mengikuti kegiatan paduan suara mingguan. Baik, jika sudah coba kita simpan. Nah, data sudah berhasil, berarti nanti dalam rapot di tabel ekstrakurikuler atas nama Abdullah Sudarsono akan muncul eskulnya apa, predikatnya apa, dan deskripsinya seperti apa sesuai dengan yang kita inputkan. Jika sudah, coba kita lihat prestasi. Menu prestasi ini opsional Bapak Ibu jika memang siswanya atau peserta didik ada yang berprestasi. Contoh cara penambahannya, klik yang pojok kanan atas tombol tambah, lalu pilih nama siswanya siapa. Semisal Abdullah Sudarsono, jenisnya semisal nasional, keterangan juara lomba apa gitu ya Bapak Ibu. Lalu klik simpan. Nah, otomatis langsung muncul di sini. Nah, ini hanya sebagai opsional. Yang paling penting adalah catatan. Karena catatan itu penting bagi siswa, mungkin memotivasi untuk siswa. Oh, ternyata biasanya wali kelas kan mengayomi. Jadi siswa itu kayak, oh ternyata saya diperhatikan sama wali kelas. Itu hal-hal yang mungkin kayak sepele tapi jarang dilakukan. Biasanya seperti itu karena saya hanya pengamat saja. Iya, saya hanya pengamat saja. Baik, coba kita inputkan catatan wali kelas, misal Abdullah Sudarsono. Good job. Ini misal, lalu Anindya, tingkatkan
kepramukaan atau bagaimana. Saya kurang tahu, yang jelas seperti yang telah disampaikan oleh Bu Iwi tadi, bagaimana untuk kata-kata atau kalimat untuk catatan. Jika sudah, otomatis klik simpan. Nah, sudah tersimpan dan nanti pada saat cetak raport langsung muncul. Dan bentuknya sama seperti itu nanti. Seperti quotes yang disebutkan oleh beberapa pendiri-pendiri perusahaan dan lain sebagainya. Jadi nanti seperti yang contoh tadi. Nah, untuk wali kelas mungkin sampai di situ. Sedangkan laporan hasil belajar ini masih saya tutup karena masih dalam proses pengembangan. Ada beberapa bug atau kesalahan sistem yang membuat sistemnya kurang optimal. Jadi saya kunci terlebih dahulu raport dan ledger. Seperti itu Bapak Ibu untuk tutorial atau langkah-langkah dalam penginputan nilai, baik itu guru yang bukan wali kelas atau guru yang wali kelas. Kesalahan. Oh, kalau kesalahan input nilai. Oh iya. Nah, ini tadi kan hasil asesmen kita sudah menginputan TP. Jadi kalau Bapak Ibu ke hasil asesmen yang lain di kelas lain, otomatis TP-nya masuk sendiri sesuai. Jadi tapi nilainya nggak ada, nggak mungkin ke copy nilainya karena individunya atau peserta didiknya berbeda. Nah, ini baik. Ini ada misal kesalahan nilai. Oh, ternyata nilainya sebenarnya 50. Coba diberi 50. Nah, jika sudah 50 atau sudah diganti oleh Bapak Ibu, bisa langsung klik simpan. Atau mau juga kalau banyak yang kesalahan nilai, bisa download format nilai, upload sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh iya, untuk daftar rekap kehadiran juga sama. Jadi kalau ada salah, oh ternyata ini izinnya sebenarnya 12 tapi ditulis 2. Nah, ini langsung disimpan saja. Nah, otomatis akan tertulis 12. Jadi di sini yang paling otomatis atau sudah memudahkan kita adalah input nilai intrakurikuler yang mungkin memang sangat banyak. Kalau untuk input rekap kehadiran mungkin manual satu kasih angka-angkanya seperti yang sudah saya tutorialkan tadi langkah-langkahnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk bagaimana kita menginputkan nilai baik itu oleh guru yang bukan wali kelas maupun yang wali kelas. Begini, akan lebih baik jika nilai seperti ekstrakurikuler, kehadiran itu disetorkan ke wali kelas. Jadi wali kelas bisa langsung mengisi. Juga bisa mungkin kayak konfirmasi. Oh ternyata anak ini sebenarnya seperti ini untuk kehadirannya atau ekstrakurikulernya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang mungkin kurang paham dan kata-kata saya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Septiandi yang telah memberikan bimbingan teknis terkait pengisian M-Rapor SMA Negeri 2 Malang tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan selanjutnya yaitu kami akan membuka
sesi tanya jawab. Di termin 1 ini kami membuka untuk 3 penanya. Monggo silakan jika ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu. Saya Bu Arum. Nggih, ada dari Pak Erwin, monggo disilakan Pak. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Pak Riki saya ingin bertanya karena saya wali kelas 12, jadi saya menginputnya melalui SIS. Tapi yang pengisian melalui guru yang ingin saya tanyakan adalah saya sudah mempunyai rekapan nilai peserta didik yang saya ajar atau yang saya ampu kelas 10 dan 11 yang akan saya masukkan ke dalam mRaport. Nah, itu saya sudah punya di Excel. Itu apa bisa di copy paste ke mRaport yang tadi atau tetap masih harus nulis manual 80, 90 dan sebagainya. Sedangkan saya sudah mempunyai rekapan dari setiap TP yang sudah saya ajarkan di mata pelajaran tersebut di kelas tersebut. Terus yang kedua, ini tadi ada tambahan dari Ibu Admi, mungkin saya wakili untuk bertanya terkait dengan ekstrakurikuler Pak Riki, apakah dan mungkin tim kesiswaan, apakah eskul itu wajib? Dan kalau memang si siswa itu tidak mengikuti ekstrakurikuler apapun, berarti untuk dinilai tetap dikosongi atau seperti apa? Jadi yang pertama tadi saya tanya, saya punya rekapan nilai siswa di Excel, apa bisa langsung di copy paste ke mRaport yang versi guru tadi? Dan yang kedua adalah apabila ada siswa yang tidak mengikuti eskul sama sekali, apakah juga nilai 0 seperti itu. Terima kasih Pak Riki dan Bu Arum. Nggih, sami-sami Pak Erwin. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya melihat ada Bu Siti Maria Ulfa yang ingin bertanya juga. Monggo Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sudah matikan. Nggih, sepertinya ada masalah dengan audionya ya Bu. Apakah bisa bergeser mungkin di sebelah ke Bu Mei atau ke Bapak Ibu yang lain, monggo. Sudah terdengar Bapak Ibu? Nggih, sampun Ibu. Sudah. Oke. Mohon maaf tadi karena jaringannya berbaur dengan suara yang dari televisi dari ruang guru. Terima kasih. Ini yang saya tanyakan adalah kepada Mas Riki terkait dengan teknis tampilan yang tadi tentang saya harus input 1 TP semisal, tapi tampilan yang dihadirkan tadi yang kedua itu sebelahnya langsung nilai akhir atau PASBK-nya, nilai akhir yang 60-40% yang katanya Bu Iwi. Nah, itu sebenarnya nanti mungkin atau saya yang keluputan nanti bisa ditampilkan lagi. Apakah di setiap 1 TP itu akhirnya harus ditambah nilai PASBK? Karena yang saya lihat di tampilan waktu dicontohkan sama Mas Riki di TP1 yang punya akunnya Bu Endah Melai tadi, yang saya lihat adalah demikian. Karena yang saya pikirkan yang dari informasi dari Bu Iwi tadi, untuk semua TP akhirnya menjadi nilai akhir, kemudian terplus sama nilai PASBK-nya yang 40% itu. Nah, itu yang saya tanyakan, mungkin bisa ditampilkan kembali di contohnya tadi Mas Riki. Itu yang pertama. Yang kedua, apresiasi kami terhadap SMK Negeri 2 Malang. Jadi kami memang yang dari sekolah luar itu terbiasa mengisi rapot lewat e-rapotnya negara, lewat Dapodik seperti itu, dan ini tampilannya sangat memudahkan bagi kami. Jadi terima kasih kami kepada pihak kurikulum yang selalu melakukan inovasi, dan
memudahkan bagi kami yang dari luar ini. Seperti itu. Terima kasih. Sami-sami, Bu Siti Maria Ulfa atas pertanyaannya. Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Untuk termin satu penanya lagi Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya baru, Bu Nani baru. Oh, nggih, monggo Bu Nani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya ke Bu Iwi. Kalau sistem masih harus banyak belajar juga ini, Bu. Pertanyaan saya ke Bu Iwi gini, antara KKM kita masih belum menentukan. Untuk pengisian nilai itu Mohon maaf Ibu Nani, suaranya terputus-putus Ibu. Apakah bisa diulang pertanyaannya? Suaranya terputus-putus Ibu. Nggih, sepertinya sinyalnya kurang bagus nggih, Bu Nani. Monggo pertanyaannya bisa disampaikan melalui chat, diketik mawon Bu Nani, monggo silakan. Sambil menunggu pertanyaan dari Bu Nani, untuk termin 1 saya tutup dulu Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Saya bacakan kembali 2 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Erwin dan juga Ibu Siti Maria Ulfa. Yang pertama dari Pak Erwin, pertanyaannya adalah, jika saya sudah memiliki nilai dalam bentuk Excel, apakah bisa secara langsung saya ekspor atau saya masukkan ke dalam M-Raport tanpa perlu memasukkan nilai secara manual satu persatu? Kemudian pertanyaan kedua, apakah nilai ekstrakurikuler wajib dimiliki oleh setiap siswa, dan jika siswa tersebut tidak mengikuti ekstrakurikuler apapun, apakah di nilai ekstrakurikulernya tetap diinput 0 atau bagaimana? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Maria Ulfa, apakah di setiap satu TP itu wajib harus ada nilai PASBK? Dan bagaimana teknisnya seperti itu. Untuk pertanyaan pertama dan kedua mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Riki atau Ibu Iwi. Monggo saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Erwin untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah nilai Excel Pak Erwin bisa langsung dimasukkan di M-Raport? Tentu tidak Pak Erwin, karena sistemnya adalah format pasti, jadi formatnya seperti itu. Tapi kalau mau di copy nilainya, misal di copy paste itu bisa. Yang jelas harus formatnya yang sudah ada dalam sistem, jadi semuanya harus sama. Kalau misal beda-beda, sistemnya bingung ini formatnya apa, lalu kenapa nama-nama siswanya bolak-balik, itu sangat susah. Jadi akan lebih baik formatnya tetap yang pasti seperti itu. Mungkin akan dirubah lagi jika memang diperlukan evaluasi terkait sistem import dari Excel tersebut. Yang kedua adalah ekstrakurikuler apakah wajib? Kalau dalam sistem, kalau misal dia nggak ikut atau tidak ikut
eskul sama sekali tidak perlu diisi, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena oh ya, karena saya masih belum paham mekanismenya ekstrakurikuler, jadi ini menurut perspektif saya sendiri terkait ekstrakurikuler. Jadi seperti itu, ekstrakurikuler masih opsional kalau dalam sistem. Tapi jika memang diperlukan bahwa ekstrakurikuler itu wajib, nanti mungkin akan saya tambahkan beberapa pengkodean kecil biar ekstrakurikuler itu menjadi sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Lalu ini dari Bu Ulfa, apakah setiap TP ditambahkan nilai KSBK? Oh, jika nilainya tidak ada, berarti tidak perlu diisikan, Bapak Ibu. Jadi itu tergantung TP-nya berapa, lalu karena kan pas BK itu kan ya mengikuti pas BK itu wajib ya TP-nya ke berapa. Jadi ini sebenarnya sama seperti rapot yang kemarin, hanya saja namanya berubah. Yang kemarin kan disis N1, N2, N3, lalu UAS. Tapi kalau di M-Rapot itu TP1, TP2, dan sumatif akhir semester. UTS tidak ada. Hanya itu perbedaannya untuk yang saya pahami di IKM saat ini. Jadi seperti itu Bu Ulfa. Terima kasih Pak Riki atas jawabannya. Mungkin dari Bu Iwi dapat menambahkan sebelum saya bacakan pertanyaan dari Bu Nani. Oke, terima kasih Bu Arum. Saya hanya ingin menambahkan untuk kesiswaan, setahu saya, kalau saya tidak salah, kalau saya nanti digunakan ya Pak Bu yang di kesiswaan. Untuk kelas 11 itu tidak ada ekskul wajib. Artinya jika memang tidak ikut ekskul ya tidak perlu menginput nilainya. Untuk kelas 10 itu ada ekskul wajib pramuka. Jadi nanti di semester ganjil itu ada nilai ekstrakurikuler pramuka. Untuk kelas 10. Oke. Ini ada feedback dari ruang guru, mungkin bisa di-mute yang ada laptop. Di ruang guru ada feedback, tolong yang masih menggunakan laptop, sebentar saya angkat. Oke. Bu Tri Agustin di off-kan dulu Bu, mic-nya Bu. Saya lanjutkan. Sekali lagi, untuk kelas 10, setahu saya yang ada ekskul wajib adalah yang pramuka. Yang kelas 11 tidak ada, jadi jika tidak ikut ekskul ya tidak ada nilainya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Nani yang sudah tertulis di room chat. Saya mengajar kelas 10 untuk nilai segera diinput, sementara KKM masih belum disepakati. Apakah kita menilai apa adanya? Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu kriteria pencapaian kompetensinya adalah per TP.
Sekali lagi saya sampaikan, kriteria pencapaian kompetensi di IKM itu per tujuan pembelajaran. Jadi satu mapel itu tidak ada satu KKM yang spesifik. Semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu Guru. Artinya sudah tidak ada lagi KKM mapel. Yang ada adalah KKM tujuan pembelajaran. Jadi pencapaian kompetensi itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Untuk TP ini dianggap tuntas jika bagaimana itu Bapak Ibu Guru mapel masing-masing yang merumuskan. Nah, terus bagaimana kita mensiasati nilai yang akan segera kita input? Untuk lebih aman, sebaiknya Bapak Ibu menginput berdasarkan nilai KKM sebelumnya. Misalkan kalau bahasa Inggris adalah 76 gitu ya, berarti diupayakan anak-anak sudah melampaui 76. Mohon izin, suaranya feedback. Masih feedback. Yang dari ruangannya jenengan. Suaranya kebesaran. Di ruangan kurikulum semuanya sudah off. Di ruang guru itu kayaknya Bu Soleha Agustin. Tolong dimatikan dulu. Cek. Masih feedback? Oke. Ya, saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada istilah kriteria KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, tidak ada. Jadi peserta didik itu benar-benar dihargai berdasarkan potensinya masing-masing. Tidak masalah jika di satu TP siswa A benar-benar belum mencapai target ya, karena nanti untuk level selanjutnya Bapak Ibu Guru berikutnya yang bertanggung jawab untuk bisa membimbing siswa tersebut untuk TP yang memang dia masih kurang. Yang ada adalah pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran. Jadi di TP ini itu dianggap sudah melampaui atau tuntas jika bagaimana. Di TP berikutnya seperti apa. Jadi itu berdasarkan TP, benar-benar kita harus melihat tujuan pembelajaran untuk melihat apakah anak ini di TP ini sudah bisa dianggap tuntas atau belum. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nanti tidak terlalu ribet untuk menentukan nilai ini, sebaiknya memang kita berkaca pada KKM yang di kurikulum 13. Harapannya jika anak-anak mendapatkan nilai yang KKM seperti tahun kemarin, itu tidak sampai muncul nilai yang jelek sekali, walaupun mungkin nggak muncul ya di rapot. Di rapot itu kan nilainya utuh, hanya satu nilai saja. Sehingga deskripsinya nanti kalau memang ada yang kurang itu hanya muncul di deskripsi, perlu penguatan dalam menulis teks deskripsi seperti itu. Dan kita tidak tahu dia perlu penguatan itu nilainya serendah apa, kan tidak tahu. Yang ada adalah nilai yang utuh, rata-rata dari tujuan pembelajaran porsinya 60% dibandingkan dengan yang PAS-BK. Tapi diupayakan nanti anak-anak nilainya jangan sampai di bawah ketuntasan yang kita pakai di kurikulum 2013 kemarin. Seperti itu, benar nih. Jadi nanti tidak ada KKM. Jadi ya satu angka itu di rapot. Tidak ada deskripsi KKM-nya berapa, itu tidak ada.
Itu tambahannya. Saya kembalikan ke Bu Arum. Oke, terima kasih Bu Iwi. Monggo saya persilakan Pak Hari, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Monggo Bapak. Iya, baik. Mudah-mudahan ini suara printer nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya, mohon maaf. Boten, Pak. Boten nggih. Pertama, tim kurikulum adalah bertanggung jawab di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, artinya pelaporan. Sehingga data itu menjadi tanggung jawab masing-masing unit yang terkait. Contoh, tadi yang disampaikan tentang nilai ekstrakurikuler. Jadi nanti kepada Bapak Ibu wali kelas ataupun Bapak Ibu guru yang lain, tidak bisa nanti mempertanyakan terlalu jelimet kepada kurikulum tentang nilai ekstrakurikuler. Nilai ekstrakurikuler itu menjadi tanggung jawabnya Waka Kesiswaan dan tim. Sehingga data yang diberikan kepada tim kurikulum itu adalah data yang akan dilaporkan secara tertulis di dalam rapot. Jadi kawan-kawan, ini kan ada kawan-kawan yang dari timnya kesiswaan. Tolong untuk betul-betul database tentang ekstrakurikuler untuk dicermati. Termasuk juga diantaranya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Apakah itu nanti hubungannya dengan perilaku, tingkah laku, dan sebagainya. Kalau itu ada kaitannya nanti masuk di dalam pelaporan rapot. Yang pertama. Yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, inilah fungsinya kita untuk melakukan komunikasi bersama. Bagaimana tentang proses yang tadi ditanyakan oleh Bu Nani, tentang KKM. Kita akan belajar tentang kurikulum K13. Kita belajar tentang kurikulum Merdeka. Nah, ternyata ada perubahan-perubahan seperti ini memang butuh selalu update tentang informasi-informasi itu. Maka dari itu, kawan-kawan yang hadir, sekali lagi yang hadir di dalam kegiatan ini, tolong untuk bisa disampaikan, disebarkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Mungkin nggak hadir, tapi nanti di dalam proses pelaksanaan masih diribetkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang semestinya itu sudah bisa dijawab oleh masing-masing. Jadi apa yang disampaikan ini tadi sebenarnya adalah tentang update informasi. Ini informasi apa ya istilahnya yang harus kita ketahui bersama. Bagaimana perbedaan di kurikulum 13, perbedaan di kurikulum Merdeka, dan seterusnya. Bisa jadi nanti akan ada perubahan-perubahan yang lain-lain lagi. Mungkin dua hal itu yang menjadi penegasan saya. Nanti minta tolong Bu, mohon maaf ya, tim kurikulum nanti jangan sampai kemudian diribetkan dengan, mohon maaf, yang seperti tadi kaitannya dengan ekstrakurikuler, kemudian tentang kehadiran dan lain sebagainya, itu nanti ramenya di tim kurikulum, tidak seperti itu. Mungkin itu aja tambahan saya, terima kasih, mohon maaf. Sami-sami Pak Ari, terima kasih. Bapak Ibu, untuk termin kedua saya buka kembali untuk 3 penanya, tapi ini sudah ada 1 pertanyaan masuk dari Ibu Hafsah Endah Pratiwi, sehingga tinggal 2 penanya lagi nih Bapak Ibu, saya persilakan monggo yang masih ada pertanyaan, kebingungan mengenai hal-hal yang sudah disampaikan baik oleh Pak Riki maupun Bu Iwi. Monggo. Oke, penanya selanjutnya yaitu Pak Rizal, Pak Idanul, monggo saya persilakan Pak. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
penjelasan dari Mas Riki. Biasanya saat yang lain menginput nilai, kami di tim BK itu kan menginput daftar hadir. Sedangkan tadi saat tutorial, daftar hadirnya masuk di menunya wali kelas. Apakah kami tidak bisa login seperti ketika di SIS, itu kan kami login sebagai kita sendiri, lalu kami mengupload jumlah kehadiran siswa. Apakah tidak bisa seperti itu? Kalau memang kehadiran itu menjadi tanggung jawabnya wali kelas untuk menginput, apakah kami boleh login menggunakan akunnya wali kelas khusus untuk mengisi kehadiran, sehingga wali kelas itu terbantu oleh kami seperti itu, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Pak Rizal, kami tampung terlebih dahulu. Bapak Ibu, monggo yang masih ada pertanyaan, satu penanya lagi. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Hafsa Enda Pratiwi, yaitu pada riwayat mengajar terdapat kelas yang tidak saya ampu atau sebaliknya, kelas yang saya ampu tidak tercantum. Nah, bagaimana solusinya jika hal ini terjadi? Baik, di termin kedua ini ada dua pertanyaan dari Pak Idanul dan juga Bu Hafsa Enda Pratiwi. Saya persilakan untuk Bapak Riki maupun Ibu Iwi mungkin yang ingin menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Idanul maupun Bu Tiwi. Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Hafsa dan Pak Idanul. Untuk yang pertama dari Bu Hafsa, di riwayat mengajar terdapat beberapa kelas yang diampu tidak tercantum. Nah, itu yang saya masukkan itu sesuai dengan yang ada di SK, jadi mungkin ada yang beberapa tidak teliti, jadi mungkin kesalahan saya karena kan saya nginputkan dari admin, jadi ada hak akses admin sendiri, input pakai Excel, mungkin ada beberapa yang kesalahan seperti ini bisa langsung kontak tim kurikulum untuk diperbaiki terkait masalah kelas yang diampu. Maaf ketidaknyamanan. Lalu yang kedua dari Pak Idanul dari BK, apakah BK bisa input daftar hadir atau kehadiran? Untuk sejauh ini saya hak akses mengikuti alur dari e-rapor yang zaman sebelum yang baru ini, yang mana wali kelas itu ada rekap kehadiran, sementara seperti itu mungkin pengembangannya bisa sendiri-sendiri, hanya masalah waktu saja. Untuk apakah bisa pakai akun wali kelas, silahkan jika diizinkan sama wali kelasnya. Ya, seperti itu. Ya. Baik, itu mungkin yang mungkin bisa saya jawab. Monggo Bu Arum. Terima kasih atas jawabannya Pak Riki. Apakah ada tambahan lagi Bu Iwi? Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Iwi, Bapak Ibu sekalian. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka sampailah kami pada akhir acara pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Nggih. Izin. Nggih Pak Ari, monggo. Ya, mohon maaf. Mas Riki, Bu Iwi, andai kata nanti bisa diterbitkan manual book-nya untuk panduan. Nah, nanti mungkin bisa
selain sosialisasi ini melalui YouTube yang bisa diulang-ulang dilihat oleh kawan-kawan, ada juga manual booknya supaya pemahaman kawan-kawan nanti lebih utuh lagi. Saran saja, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Hari. Bapak Ibu, sepertinya untuk acara pada siang hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi M-Raport SMK Negeri 2 Malang tahun 2022 hari ini. Semoga apa yang hari ini kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa segera kita aplikasikan secara baik dan benar. Terima kasih. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada salah kata selama membawakan acara pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari kami tim kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, Bu Ibi. Terima kasih. Pak Arum, terima kasih. Terima kasih. Hoi. Suaraku nggak masuk.